Wanita ini dipermalukan di depan umum, tapi tak satu pun siap dengan akhirannya. Tidak ada yang mengenalnya. Namun pagi itu, semua orang akan mengingat wajahnya seumur hidup. Seorang wanita sederhana berdiri kaku di tengah aula megah. Namanya Astutik, 29 tahun, wanita Indonesia dengan wajah cantik alami yang tak tertutupi kesederhanaan pakaiannya. Puluhan mata menatapnya, bukan dengan kagum, tapi dengan tawa yang ditahan dan tatapan meremehkan. "Maaf, Mbak," suara seorang wanita bergaun mahal memecah keheningan. "Acara ini bukan untuk orang seperti kamu." Beberapa orang tertawa kecil. Sebagian menggeleng sambil tersenyum sinis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Astutik menunduk. Tangannya menggenggam map coklat tipis. Tak ada yang tahu, di dalam map itu tersimpan rahasia yang akan membungkam seluruh ruangan. Ia bisa pergi, ia bisa menangis, tapi Astutik memilih tetap berdiri. Karena hari ini, bukan dia yang akan dipermalukan. Semua yang menertawakannya akan menyesal di akhir cerita. Suasana aula yang tadi hening perlahan berubah. Bisik-bisik semakin jelas. Beberapa orang bahkan tak lagi menahan senyum mengejek. Astutik masih berdiri. Kepalanya tertunduk. Bukan karena kalah, tapi karena menahan getaran di dadanya. Wanita bergaun mahal itu melipat tangan di dada. Nada suaranya makin tinggi, seolah ingin memastikan semua orang mendengar. "Petugas keamanan," katanya sambil menunjuk Astutik. "Tolong antar mbak ini keluar. Dia jelas salah tempat." Beberapa orang mengangguk setuju. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada yang berbisik, berharap kejadian ini jadi tontonan menarik. Astutik mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap tenang. "Saya diundang," ucapnya pelan. Kalimat itu membuat tawa pecah. Bukan satu dua orang. Hampir setengah ruangan tertawa. "Undangan? Dari siapa?" "Jangan bercanda, Mbak." Seorang pria berkemeja mahal berdiri. "Kami sudah bertahun-tahun menghadiri acara ini," katanya dengan nada merendahkan. "Dan saya yakin, nama kamu tidak ada di daftar penting." Astutik terdiam. Ia kembali menunduk. Pintu aula besar terbuka perlahan dari belakang. Semua orang menoleh. Sosok tak terduga yang menghentikan segalanya. Pintu aula terbuka lebar. Langkah kaki terdengar jelas di lantai marmer. Seorang pria parubaya masuk dengan jas rapi dan wajah berwibawa. Begitu ia muncul, beberapa orang langsung berdiri. "Pak Direktur." Beliau sudah datang. Suasana yang tadi riuh mendadak sunyi. Tawa lenyap. Ponsel-ponsel diturunkan. Pria itu melangkah mantap ke depan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti tepat pada sosok Astutik yang masih berdiri di tengah aula. Ia terdiam sesaat, lalu wajahnya berubah. "Kenapa acara belum dimulai?" tanyanya tegas. Tak ada yang langsung menjawab. Wanita bergaun mahal yang tadi paling lantang kini tampak gugup. "Kami hanya, ada orang yang tidak seharusnya berada di sini, Pak," katanya pelan sambil melirik Astutik. Pria itu mengerutkan kening. Ia melangkah mendekat. "Siapa maksud Anda?" Wanita itu menunjuk Astutik. "Dia. Kami kira dia salah masuk." Ruangan kembali sunyi. Semua mata kini tertuju pada pria itu, menunggu reaksinya. Satu ruangan membeku. Nama itu disebut dengan jelas. Tanpa ragu, tanpa salah. Astutik mengangkat wajahnya. Matanya membesar. Wanita bergaun mahal itu terlihat pucat. Pria berkemeja mahal yang tadi meremehkan menelan ludah. Tak satu pun dari mereka siap mendengar kalimat selanjutnya. "Silakan duduk di depan," ujar pria itu. "Kami semua sudah menunggu Anda." Dan saat itulah,
Rasa percaya diri yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan Astutik perlahan mulai terlihat. Astutik melangkah perlahan menuju kursi depan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena puluhan pasang mata kini menatapnya dengan wajah berbeda. Tak ada lagi tawa. Dan sebelum itu, lanjutnya, izinkan saya memperkenalkan seseorang yang perannya sangat penting. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi ruangan untuk bersiap. Wanita bernama Astutik ini, ucapnya, adalah orang yang menyelamatkan perusahaan kita dari kebangkrutan 2 tahun lalu. Jantung Astutik berdegup keras. Kenangan pahit kembali hadir. Saat ia masih bekerja di balik layar. Saat ide-idenya ditolak karena ia bukan siapa-siapa. Saat ia memilih bekerja diam-diam, tanpa pengakuan. Ruangan mulai bergemuruh. Wajah-wajah yang tadi meremehkan kini berubah tegang. Strategi efisiensi yang kalian pakai sampai hari ini, lanjut Pak Direktur, semuanya berasal dari pemikirannya. Wanita bergaun mahal itu memegang tasnya erat-erat. Matanya bergetar. Pria berkemeja mahal menunduk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Astutik menatap lurus ke depan. Ia tidak tersenyum. Tidak pula membalas tatapan mereka. Bukan karena sombong. Tapi karena ia tahu, pembuktian sejati tidak membutuhkan balas dendam. Namun Pak Direktur belum selesai. Dan hari ini, katanya sambil membuka map di podium, kita akan menyerahkan keputusan penting kepada Astutik. Kalimat itu membuat ruangan benar-benar terdiam. Karena semua orang sadar, nasib mereka kini berada di tangan wanita yang tadi mereka hina. Terima kasih. Ucapnya pelan namun tegas. Atas kesempatan ini. Tak ada nada marah. Tak ada sindiran. Justru ketenangan itulah yang membuat sebagian orang merasa lebih tersiksa. Astutik menjelaskan rencananya. Tentang evaluasi. Tentang perubahan sistem. Tentang keputusan yang akan menentukan masa depan banyak orang. Lalu ia berhenti. Matanya menatap wanita bergaun mahal yang tadi mempermalukannya. Wanita itu menelan ludah. Tangannya gemetar. Astutik bisa saja membalas. Satu kalimat saja, dan harga diri wanita itu akan runtuh di depan umum. Namun Astutik menarik napas dalam. Saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan siapapun, katanya. Saya datang untuk membangun. Beberapa orang terdiam. Sebagian menunduk lebih dalam. Tapi, lanjut Astutik, saya harap setelah hari ini, kita semua belajar satu hal. Ia menatap seluruh ruangan. Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya. Kalimat itu sederhana, namun terasa seperti tamparan keras bagi banyak orang. Wanita bergaun mahal itu menunduk. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dipermalukan oleh kebaikan seseorang yang tadi ia rendahkan. Astutik menutup map coklat itu perlahan. Suara penutupnya terdengar jelas, seolah menandai sesuatu yang besar. Pak Direktur berdiri di sampingnya. Keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda, katanya singkat. Semua orang menahan napas. Astutik tahu, satu kalimat darinya bisa mengubah hidup banyak orang. Ia menatap ke depan. Lalu matanya kembali pada wanita bergaun mahal itu. Saya bisa saja mengeluarkan Anda dari posisi ini, ujar Astutik jujur. Dan tidak ada yang akan menyalahkan saya. Wanita itu terisak. Kepalanya tertunduk. Tapi saya tidak akan melakukannya. Beberapa orang terkejut. Ada yang saling pandang tak percaya. Astutik melanjutkan. Karena saya pernah berada di posisi yang lebih rendah dari ini. Dan yang saya butuhkan saat itu bukan hukuman, melainkan kesempatan. Suasana berubah. Bukan lagi tegang, tapi haru. Saya akan mengevaluasi kinerja, bukan sikap sombong hari ini, katanya. Tapi ingat, kesempatan kedua tidak datang berkali-kali. Wanita itu mengangkat wajahnya. Air mata mengalir. Terima kasih, ucapnya lirih. Astutik mengangguk.
tanpa senyum berlebihan, tanpa kemenangan palsu. Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Hari ini," katanya, "saya ingin kita semua pulang dengan pelajaran, bukan luka." Beberapa orang menarik napas panjang. Sebagian menunduk penuh rasa bersalah. Karena mereka sadar, wanita yang mereka hina tadi pagi jauh lebih besar dari ego mereka semua. Namun kisah ini belum benar-benar selesai. Masih ada satu momen terakhir yang akan membuat semua orang benar-benar menyesal. Acara hampir selesai. Satu persatu orang bersiap meninggalkan aula. Astutik merapikan map coklatnya. Ia berdiri, berniat pergi tanpa keramaian. Namun sebelum ia melangkah jauh, Pak Direktur kembali memegang mikrofon. "Maaf," katanya. "Ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan." Orang-orang berhenti. Beberapa kembali duduk. Pak Direktur menatap Astutik. Senyumnya penuh makna. "Selama ini," ucapnya, "kami merahasiakan satu keputusan penting." Ruangan kembali sunyi. "Mulai hari ini," lanjutnya, "Astutik resmi menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan ini." Detik itu juga, wajah-wajah yang tadi masih bisa berdiri benar-benar runtuh. Wanita bergaun mahal itu menutup mulutnya. Pria berkemeja mahal terduduk lemas. Bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, tapi karena mereka sadar. Mereka baru saja mempermalukan pemilik masa depan mereka sendiri. Astutik terdiam. Ia tidak mencari sorak-sorai, tidak pula menatap siapapun dengan angkuh. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak akan membalas perlakuan buruk dengan keburukan." Ia menatap seluruh ruangan. Karena hidup sudah cukup keras tanpa kita saling merendahkan. Astutik melangkah keluar aula. Tanpa tepuk tangan. Tanpa pengawalan. Namun langkahnya meninggalkan sesuatu yang berat di hati semua orang. Penyesalan. Dan sejak hari itu, tak satu pun dari mereka berani lagi menilai manusia dari pakaian, harta, atau status. Karena mereka pernah meremehkan seorang wanita sederhana dan harus menyesal seumur hidup.